Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi qonat Amiko AZ. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut pembelajaran bahasa Arab di kelas 7. Hayya nabda bikiratil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Toyib, jadi di pertemuan sekarang, di video sekarang kita akan belajar bahasa Arab tentang at-tarokib, ya, ini tentang mubtada dan khobar. Nah, sekarang kita akan belajar mubtada dan khobar. Siapkan buku catatan adik-adik untuk menuliskan kata-kata atau kalimat yang penting. Baik, kita langsung ke pengertian mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Ayo, siapa yang tahu apa itu mubtada? Nah, jadi mubtada itu adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Baik, sekali lagi, mubtada adalah kata benda atau isim. Kita garis bawahi isim, kata benda. Oke, kita kasih ciri dengan yang berwarna kuning. Yang berada di awal kalimat, kita kasih ciri awal kalimat supaya lebih memudahkan dalam pemahaman kita terhadap pengertian mubtada, dan berkedudukan sebagai subjek. Nah, jadi mubtada adalah kata benda atau isim. Ingat, isim di awal kalimat, isim yang ada di awal kalimat, di pertama kalimat, di mimiti kalimat, dan berkedudukan sebagai subjek. Apa itu subjek? Pelaku. Ya, subjek itu bisa pelaku. Kemudian kita ke khobar. Sedangkan khobar adalah kata yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Oke, kita garis bawahi khobar adalah kata yang berada setelah mubtada. Nah, dan berkedudukannya sebagai predikat. Oke. Jadi dapat kita bandingkan bahwa mubtada itu subjek, khobar itu predikat. Mubtada itu pelaku, khobar itu predikat. Apa itu predikat? Predikat itu penjelas si mubtada. Apa yang dilakukan si mubtada itu predikat. Pokoknya si predikat itu menjelaskan mubtada. Baik, sudah paham dengan pengertian? Mubtada itu, ingat, isim di awal kalimat yang berkedudukan sebagai subjek. Kalau khobar setelah mubtada dan berkedudukannya sebagai predikat. Paham sampai sana? Baik, dapat dimengerti? Kita langsung ke contoh supaya lebih paham. Perhatikan contoh berikut. Nah, di tabel ada 5 contoh kalimat. Kita ke nomor 1 dulu. Huwa Faruk. Huwa Faruk. Baik, artinya dia Faruk. Huwa Faruk. Nah, di dalam kalimat ini mana mubtada dan mana khobar? Coba. Mana mubtada, mana khobar? Coba tadi adik-adik menyebutkan bahwa mubtada itu huwa. Coba kita lihat ke pengertian. Apakah betul huwa itu mubtada? Tadi
di dalam pengertian bahwa mubtada itu kata benda atau isim. Jadi mubtada itu isim. Apakah huwa itu isim? Ya, isim apa? Baik, kita ulangi ke pertemuan sebelumnya bahwa huwa itu termasuk isim. Nah, huwa dia laki-laki. Huwa, huma, hum. Isim domir munfasil. Jadi huwa itu isim. Sudah termasuk ciri mubtada nomor pertama. Kemudian tadi dalam pengertian mubtada itu isim yang berada di awal kalimat. Apakah huwa itu di awal kalimat? Iya, betul. Cirinya sudah 2. Kita lanjut dan berkedudukan sebagai pelaku atau subjek. Apakah huwa itu subjek? Ya, betul. Nah, jadi kita sepakati bahwa huwa itu merupakan mubtada. Artinya dia. Kemudian kalau begitu, mana khobarnya? Nah, ada kalimat faruk di sini. Apakah faruk itu khobar? Kita lihat ke pengertian bahwa yang dinamakan dengan khobar adalah kata yang berada setelah mubtada. Nah, apakah faruk berada setelah mubtada? Ya, faruk berada setelah mubtada, berarti faruk termasuk khobar. Dan tadi khobar itu berkedudukan sebagai predikat atau penjelas si mubtada. Apakah faruk itu predikat? Ya, betul, karena faruk itu menjelaskan si mubtada. Karena kalau tidak ada faruk, misal huwa, dia itu siapa? Dia itu apa? Jadi kita akan bertanya-tanya. Tetapi setelah si khobar masuk, yaitu si faruk masuk, huwa faruk, dia itu faruk, dia adalah faruk. Jadi itu sudah tidak akan menimbulkan pertanyaan. Jadi faruk itu adalah khobar karena diam setelah mubtada atau setelah huwa dan menjelaskan si mubtada, si huwa atau sebagai predikat, yaitu penjelas si huwa. Jadi kita sepakati bahwa huwa faruk itu termasuk jumlah yang betul, jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, di sini ada penjelasan. Khobar dan mubtada harus saling menyesuaikan dengan perincian sebagai berikut. Jika mubtada berbentuk mudzakkar, maka khobar juga harus mudzakkar. Apa itu mudzakkar? Iya, mudzakkar itu laki-laki. Kemudian jika mubtada berbentuk muannas, maka khobar juga harus muannas. Apa itu muannas? Iya, betul, muannas adalah perempuan. Kita langsung ke contoh. Jika mubtada laki-laki, maka khobar juga harus laki-laki. Jika mubtada perempuan, maka khobar juga harus perempuan. Nah, di sini di nomor 2. Hiya, hiliyah. Mana mubtada? Hiya. Kenapa hiya disebut mubtada? Ayo, jawab. Iya, betul. Karena isim di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Kemudian mana khobar? Hiliyah. Kenapa hiliyah disebut khobar? Iya, karena berkedudukan sebagai predikat dan diam setelah mubtada. Tadi di dalam penjelasan, jika mubtada berbentuk mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar, dan begitu juga sebaliknya. Hiya, yaitu muannas atau perempuan. Dia perempuan. Mubtadanya muannas, berarti khobarnya juga harus muannas. Hiliyah, apakah hiliyah muannas? Apakah hiliyah perempuan? Iya, berarti nomor 2 susunan yang betul. Kita ke nomor 3. Anta Umar. Apakah jumlah ini benar? Ya, kenapa disebut benar? Karena mubtadanya
zakar. Khobarnya juga harus muzakkar karena mubtada dan khobar muzakkar. Anta itu kamu laki-laki, kemudian Umar juga nama laki-laki. Nomor 4, anti Ruqayyah. Kamu Ruqayyah. Anti, kenapa harus anti tidak anta? Karena anti itu untuk perempuan, Ruqayyah juga perempuan, jadi sesuai antara mubtada dan khobar itu sesuai laki-laki atau perempuannya. Nah, sekarang saya kasih contoh. Siapa nama kamu? Oh, kamu Ahmad. Ya, kamu yang sedang menonton, kamu yang sedang belajar, nama kamu Ahmad. Nah, contoh kalimat. Hiya Ahmad. Hiya Ahmad. Apakah ini susunannya betul atau salah? Ayo Ahmad jawab. Betul atau salah, Ahmad? Hiya Ahmad. Salah. Kenapa salah? Iya, karena hiya itu merupakan mu'annas, sedangkan khobarnya Ahmad itu muzakkar, jadi tidak sesuai. Kalau benarnya gimana? Kalau benarnya huwa Ahmad atau hiya Hilya. Jadi kalau Mang Ahmad berarti dengan isimnya isim mudzakkar, berarti huwa. Kalau Bi Aisyah berarti dengan isimnya muannas, berarti hiya Aisyah. Kalau Mang Ahmad mah harus huwa. Nah, jadi seperti contoh ini kita lihat hiya Faruk. Otak kesalahannya kata hiya harusnya huwa karena Faruk adalah nama laki-laki. Nah, seperti itu. Jadi kalau nama laki-laki berarti domirnya juga atau isim mubtada yang di awalnya itu harus laki-laki. Jikalau khobarnya muannas, mubtadanya juga muannas. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya juga harus muannas. Jadi harus sesuai antara mubtada dan khobar. Fahimtum? Fahimna insyaallah. Baik, kalau sudah paham kita masuk ke tadrib mubtada wa khobar. Nah, di sini di tadrib sani, tadrib 2, ayin al mubtada awil khobar minal kalimatil lati tahtaha khattun. Jadi, tentukanlah mubtada atau khobar dari kalimat yang digaris bawahi. Nah, di sini nomor pertama, contoh. Anti Aisyah. Kamu Aisyah. Yang digaris bawahinya yaitu anti. Nah, isinya yaitu mubtada. Anti itu apa? Mubtada. Jadi yang digaris bawahi itu apa? Mubtada apa khobar? Jadi anti itu mubtada. Nomor 2. Hiya zahidah. Yang digaris bawahinya kata zahidah, yaitu kata yang kedua. Kata yang kedua yang berada setelah mubtada itu disebut. Nah, yang ketiga, huwa Ubaid, sama yang kedua. Gampang sekali ya. Nomor 4, anta Muhammad. Anta Muhammad yang digaris bawahnya nomor pertama, yaitu anta. Yang digaris bawahinya kalimat pertama anta. Jadi itu disebut. Nomor 5, hiya Anisa. Yang digaris bawahinya Anisa, berarti Anisa itu nomor 6, Ana Rifki. Yang digaris bawahinya Ana, berarti Ana itu mubtada apa khobar? Ya, coba tulis di buku masing-masing, di buku latihan masing-masing. Nomor 7, anti Ruqayyah. Yang digaris bawahinya kalimat yang kedua setelah mubtada yaitu Ruqayyah, yaitu penjelas si anti, berarti Ruqayyah itu. Nomor 8, ana Yusuf. Saya Yusuf. Yang digaris bawahinya kalimat kedua dari ana, berarti Yusuf adalah. Nomor 9, huwa Lutfi. Dia Lutfi. Yang digaris bawahinya yaitu huwa.
Huwa adalah ya nomor 10. Anta Naufal. Jadi jawabannya yang di garis bawahinya nomor kedua, yaitu Naufal. Kalimat kedua Naufal. Jadi Naufal adalah iya. Coba kita samakan. Yang nomor 2 yang di garis bawahinya Zahidah berarti khobar. Nomor 3 yang di garis bawahinya Ubaid berarti khobar. Nomor 4 yang di garis bawahinya isim pertama berarti mubtada. Nomor 5 yang di garis bawahinya isim kedua berarti khobar. Siapa yang sudah betul sampai nomor 5? Iya. Nomor 6 yang di garis bawahinya yang awal. Isim di awal berarti itu apa? Mubtada. Nomor 7 Anti Ruqayyah yang di garis bawahinya Ibi Ruqayyah berarti khobar. Nomor 8 Ana Yusuf khobar. Nomor 9 Huwa Lutfi isim pertama yang di garisnya yaitu betul mubtada. Nomor 10 Anta Naufal khobar. Jadi siapa di sini yang betul semua, Cung? Ya, betul. 1, 2, 3. Banyak ya. Siapa yang salah 1? Salah 2? Salah 3? Oke. Jadi, fahimtum sampai sini? Alhamdulillah. Mungkin pembelajaran di video kali ini dicukupkan sekian. Sampai pembahasan mubtada dan khobar, juga latihan mengenai mubtada dan khobar. Insya Allah kita akan lanjutkan pembelajarannya di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Hayya nahtatim bi qiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Ilal liqa ana amiku azat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.